Halo, selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri yang akan kita pelajari di sini itu ada 4 macam. Yang pertama, persamaan yang sederhana. Yang kedua, persamaan yang mengandung jumlah perbandingan trigonometri. Yang ketiga, persamaan kuadrat. Dan yang terakhir adalah persamaan yang bentuknya A kali cos X ditambah B kali sin X sama dengan C. Oke, untuk hari ini, dalam video ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang persamaan yang bentuknya sederhana. Oke, anak-anak. Sebelum kita membahas tentang persamaan sederhana, yang akan Bu Ira jelaskan terlebih dahulu adalah sudut berelasi yang ada pada kuadran-kuadran di bidang koordinat kartesius. Nah, ini adalah bidang koordinat kartesius ya. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, 1 itu untuk kuadran 1 nilai sin, cos, dan tan semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2, yang bernilai positif hanya adalah sin saja. Untuk kuadran 3, di sini tan yang bernilai positif. Untuk yang kuadran 4, yang bernilai positif adalah cos. Jadi, untuk memudahkan mengingat adalah ini kuadran 1 all, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 adalah cos. Nah, konsep ini kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang bentuknya sederhana. Oke, diingat-ingat ya. Kuadran 1 all, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 adalah cos. Untuk di kuadran 1 itu kita bisa menyatakan dalam bentuk sudutnya adalah alfa. Kalau untuk kuadran 2 ini kan 90 ya. Dia lewat dari 90, berarti kalau sudutnya ada di sebelah sini itu besarnya adalah 180 min alfa. Untuk yang kuadran 3, ini kan lanjut, dia putar ke sini. Nah, itu dinyatakan sudutnya adalah 180 plus alfa. Sedang untuk yang kuadran 4, itu bisa dinyatakan dalam 2 bentuk ya. Ini sudutnya bisa dalam bentuk min alfa atau (360 derajat min alfa. Jadi kita hanya menggunakan besarnya adalah 360, 180 saja. Ini tidak berubah, sin ya sin, cos ya cos, tan ya tan, gitu ya. Hanya yang berubah adalah plus minnya saja. Untuk yang persamaan sederhana, di sini ada 3 bentuk yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sin. Jika ada bentuknya yang adalah sin X sama dengan sin alfa, ini harus sama, sin dan sin juga ya. Nah, di sini adalah X dan alfa. Ini nanti bisa kita ubah-ubah. Tapi ini yang bentuk sederhana dulu ya. Sin X sama dengan sin alfa. Untuk mencari X-nya ini berapa ya kalau alfanya ini? Nah,
ini ada dua penyelesaian. Seperti yang tadi Bu Ira jelaskan, sin itu positif ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Oleh karena itu, jika sin X sama dengan sin alfa, ini ada dua penyelesaian. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kenapa K di sini? Karena kelipatan 360, berarti dia bisa berputar sudutnya. Sebanyak berapa kelipatan dari 360 derajat. Kemudian yang kedua, bisa X sama dengan kuadran 2 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi kuadran 1 alfa, kuadran 2 180 min alfa. Ada dua penyelesaian ya di sini. Ini untuk yang sin. Kemudian yang kedua, bentuknya cos. Jika ada cos X sama dengan cos alfa, maka juga ada dua penyelesaian di sini. Karena cos itu positif ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Oleh karena itu, yang pertama, kalau kuadran 1 berarti apa? Alfa. Ditambah dia berputar sebanyak berapa? Kelipatan 360 derajat. Kemudian yang kedua, X sama dengan kuadran 4. Kuadran 4 itu ada dua pilihan yang tadi kan, alfa dan juga negatif alfa dan juga 360 min alfa. Oleh karena itu kita pilih salah satu saja, min alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau cos X itu biar gampang plus minus K kali 360. Seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah tan X sama dengan tan alfa. Tan itu positifnya ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, itu cukup kita tuliskan saja satu. X sama dengan, satu penyelesaian ya, X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kenapa 180? Karena dia di kuadran berapa tadi? Kuadran 3 dan kuadran 1. Oke, dari sini ada 3 bentuk dasar dari persamaan yang sederhana. Selanjutnya kita masuk di contoh. Bu Ira akan berikan contoh yang paling sederhana dulu ya. Contoh untuk yang sin. Misalkan di sini Bu Ira punya soal sin X sama dengan setengah. Nah, seperti yang kita lihat bentuk di atas, ini kan harusnya sin dan sin. Nah, kita harus merubah dulu sin X di sini menjadi sin berapa yang sama dengan setengah. Nah, diganti berapa? Sin yang sama dengan setengah untuk di kuadran 1 dan kuadran 2 yang positif ya. Kita ambil salah satu saja. Misal di kuadran 1, sin yang sama dengan setengah itu berapa? Sin 30 derajat. Nah, oleh karena itu, X di sini akan sama dengan alfanya adalah 30 derajat. Jadi, penyelesaian yang pertama itu bisa X sama dengan berapa? 30 derajat ditambah K kali 360 gitu ya. Terus yang kedua itu X sama dengan 180 derajat min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini penyelesaiannya sudah selesai. Tapi kalau di sini diberikan rentan atau interval, misalkan
X itu harus sudutnya besarnya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Maka di sini kita harus memasukkan K-nya, nilai K-nya di sini. Nilai K-nya itu berapa? Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita coba ya. Kalau misalkan K-nya adalah 0, maka X-nya sama dengan berapa? 30 derajat. Ini kan 0. Kemudian kalau K-nya 1, X-nya sama dengan 30 derajat ditambah berapa? 1 kali 360 derajat. Sehingga hasilnya 390 derajat. Nah, intervalnya itu antara 0 sampai 360. Maka untuk 390 derajat tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya adalah 30 derajat. Kalau sudah tidak memenuhi, tidak usah dilanjutkan. Kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Masuk rumus yang kedua ini ya. 180 min alfa ditambah K kali 360. Ini diselesaikan dulu. Berarti kita punya X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita coba dulu. K-nya mulai dari 0. Maka kalau K-nya 0, X-nya sama dengan 150 derajat. Ini kan 0. 160 masuk di interval ya. Berarti ini penyelesaiannya. Kita lanjut. Untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat. Ini berapa? 0, 1, 510 derajat. Tidak memenuhi di interval, sehingga ini salah. Nah, kalau sudah tidak memenuhi, tidak usah dilanjutkan. Sehingga di sini ada dua penyelesaiannya. Kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 30 derajat dan 150 derajat. Paham ya? Ini untuk contoh yang sin. Selanjutnya untuk yang cos. Untuk yang cos, misal di sini Bu Ira punya soal. Maaf ya nih Bu Ira geser-geser. Contoh yang kedua. Misalkan cos 2x sama dengan cos 60 derajat. Nah, dengan intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau soalnya seperti ini kan sudah kita ketahui 2x sama dengan 60. Nah, tinggal dimasukkan saja. Beda sama yang nomor pertama. Ini kan sin X sama dengan alfa setengah. Jadi cari yang sin setengah itu sin 30. Kalau yang ini udah ketemu 2x ya 60. Tinggal kita masukkan di rumusnya ini ya. Rumus yang pertama itu adalah X. Nah, kalau di sini X berarti kita ganti di sini adalah 2X ya. Maka kita buat 2X sama dengan alfanya gimana? Ya tetap kita gunakan 60 yang ada di sini. 60 ditambah K kali 360 derajat. Udah, berarti ini gimana? Kita selesaikan dulu yang ini ya. Kita lihat di sini ada kelipatan 2 kan? Ini semuanya kita bagi 2 biar lebih sederhana. Sehingga kita punya X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita tinggal masukkan nilai K-nya. K-nya
Jika sama dengan 0, maka X-nya adalah berapa? 30 derajat. Jika K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. 0, 8, 9, 10, 11, 210 derajat ya. Masih masuk interval. Kita lanjutkan lagi. K sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 360 tambah 30, 390 derajat. Sehingga ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang 30 derajat, 210 derajat. Oke, untuk rumus pertama sudah. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah 2X. Ini X. Nah, kita lihat di sini ini 2X ya. Kita tulis 2X di situ ya. 2X sama dengan min alfa. Berarti min 60 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Ini sama-sama ada kelipatan 2. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Sehingga kita punya 2X bagi 2 adalah X sama dengan min 60 bagi 2 adalah negatif 30 derajat ditambah K kali 360 bagi 2 adalah 180 derajat. Oke, sudah yang sederhana, kita langsung masukkan nilai K-nya. Jika K-nya 0, maka nilai X-nya adalah min 30 derajat ditambah 0. Negatif 30 itu tidak masuk di interval sini, sehingga ini tidak memenuhi. Nah, kalau negatif di sini, ini kita bisa lanjutkan dulu. K sama dengan 1. Karena ini nanti akan bernilai positif naik terus ya. X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Sama dengan berapa? 150 derajat. Oke, masuk ya di intervalnya 150 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 360 dikurangi 30. Berarti berapa anak-anak? Min 30, Wira tulis dulu. 360 derajat sama dengan 330 derajat. Oke. Kalau kita lanjutkan di K sama dengan 3, ini tidak memenuhi karena nilainya pasti akan lebih dari 330 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa saja? Kita tuliskan dari yang terkecil sampai yang tertinggi ya. 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk di contoh ketiga. Untuk contoh ketiga, di sini Bu Ira punya soal. Nilai dari kotangen 3x sama dengan akar 3, di mana x-nya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau seperti ini kita rubah dulu. Ini kan bentuknya tan. Ingat, kotan itu adalah kebalikan dari nilai tan, 1 per tan alfa. Sehingga
kita bisa menggantinya menjadi apa? Nilai tan 3x itu adalah 1/3. Nah, setelah kita merubah ke bentuk tan, kita cari nilai 1/3 itu tan berapa? 1/3 itu kalau kita rasionalkan menjadi 1/3 Nah, tan yang sama dengan 1/3 itu adalah tan 30 derajat. Nah, untuk nilai tan, setelah ini sama-sama tan, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang kita punya. X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Hanya satu saja kalau tan ya. Sehingga 3x, ini X. Kalau di sini 3x ya tetap ditulis 3x. Sama dengan alfanya adalah 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, di sini ini masing-masing ada kelipatan 3 ya. Kita sederhanakan saja dulu, sama-sama dibagi 3 sehingga kita punya X sama dengan 10 derajat ditambah K kali 60 derajat. Kalau sudah sederhana seperti ini, kita masukkan nilai K-nya. K sama dengan 0. Maka X sama dengan 10 derajat. Masuk ya di intervalnya. Selanjutnya K sama dengan 1. Maka X sama dengan berapa? 10 derajat ditambah 60 derajat. 1 kali 60. Hasilnya adalah 70 derajat. Masuk di intervalnya. Lanjut, K sama dengan 2. X sama dengan 10 derajat ditambah 2 kali 60 derajat. Sehingga kita punya 10 ditambah 120 derajat. Sama dengan 130 derajat. Masuk ya. Kita lanjutkan. K sama dengan 3. X sama dengan 10 derajat ditambah 3 kali 60 derajat. 10 ditambah 180, hasilnya adalah 190 derajat. Masih cukup ya? Oke, dilanjut lagi. K sama dengan 4. X sama dengan 10 derajat ditambah 4 kali 60 derajat. Sama dengan 10 derajat ditambah 6 kali 4, 240. Sama dengan 250 derajat. Dilanjutkan. Kalau K sama dengan 5, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 5 kali 60 derajat sama dengan 10 ditambah 300 derajat, sehingga hasilnya adalah 310 derajat. Memenuhi ya. Kemudian yang K sama dengan 6. X sama dengan 10 derajat ditambah 6 kali 60 derajat. 10 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 370 derajat. Ini lebih dari intervalnya 360 derajat, sehingga tidak memenuhi. Sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah kita tuliskan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi 10 derajat, 70 derajat, 130 derajat, 190 derajat, 250 derajat, dan 310 derajat. Oke. Seperti ini ya, anak-anak. Oke, bisa dilihat.
Nah, oke, untuk persamaan sederhana sudah Bu Ira jelaskan. Nanti video selanjutnya tentang materi yang kedua ya. Terima kasih. Untuk contoh yang lebih sulit, ini Bu Ira sudah ada contohnya. Yang keempat ya, yang terakhir. Misalkan di sini yang C ya. Misalkan di sini Bu Ira punya soal akar 2 cos 2x min 60 derajat dikurangi 1 sama dengan 0. Dan di sini intervalnya x-nya untuk sudut 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus menggantinya menjadi bentuk cos yang paling sederhana. Ini kan 0 derajat, sehingga yang bisa digeser terlebih dahulu adalah min 1 ini pindah ruas ya. Sehingga ini akar 2 cos 2x min 60 derajat sama dengan 1 ya. Kemudian di sini masih ada akar 2 kali cos, sehingga akar 2-nya kan kali, sehingga untuk menghilangkan akar 2 sama-sama kita bagi dengan akar 2. Ini tinggal 1 cos 2x min 60 derajat sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu kalau kita rasionalkan menjadi setengah akar 2. Setengah akar 2 kita jadikan cos berapa? Cos 45 derajat yang sama dengan setengah akar 2. Nah, kalau sudah bentuknya cos seperti ini, maka kita tinggal mencarinya dengan rumus yang tadi. Cos itu adalah plus minus x. Nah, x sama dengan, kalau di sini kan 2x min 60. Ya, kita tulis saja 2x min 60 derajat sama dengan ini alfanya 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah 2x min 60 derajat sama dengan plus minus alfa. Plus alfa min alfa. Berarti min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita selesaikan masing-masing ini ya. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa geser dulu min 60. 60 kalau kita pindah ruas menjadi 60 ditambah 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. 2x sama dengan 105 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sudah. Kalau yang seperti ini kita tidak bisa membaginya menjadi 2 atau tidak apa-apa, sudah ini dibagi 2, sama-sama dibagi 2, sehingga kita punya X sama dengan 105 per 2 ditambah K kali 180 derajat. Nah, 105 dibagi 2 itu menjadi 5 berapa? 105 bagi 2. 52,5 ya. Ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita masukkan nilai K-nya di sini. K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan, K-nya 0 dulu ya. K-nya 0 sama dengan X sama dengan 52,5 derajat. K untuk yang sama dengan 1, X sama dengan
52,5 derajat ditambah 180 derajat. 5, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 232,5 derajat. Masih masuk ya di rentan intervalnya ini. Oke, berarti kita bisa lanjutkan ke K yang kedua. K2, maka X sama dengan 52,5 derajat ditambah 360 derajat. Ini 5, 2, 1, 4. Lebih dari 360 derajat, sehingga tidak memenuhi. Kita lanjut untuk yang persamaan yang kedua. Rumusnya kita sederhanakan dulu. 2X sama dengan pindah ruas menjadi 60 derajat min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sederhanakan dulu. 2X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. X sama dengan, ini 15 dibagi 2 sama dengan berapa? 7,5 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, berarti kita bisa masukkan nilai K-nya. K sama dengan 0, maka X sama dengan 7,5 derajat. K sama dengan 1, X sama dengan 7,5 ditambah 180 derajat, sehingga 187,5 derajat. K sama dengan 2, maka X sama dengan 7,5 ditambah 360 derajat, sehingga hasilnya adalah 367,5 derajat. Ini tidak memenuhi ya. Yang memenuhi adalah 2 ini. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini, jadi HP-nya adalah yang terkecil adalah 7,5 derajat, lanjut 52,5 derajat, 187,5 derajat, 232,5 derajat. Oke. Nah, untuk selanjutnya, jika kalian menemukan soal yang bentuknya dalam bentuk radian, diingat-ingat kalau 360 derajat itu sama dengan 2pi. Nah, ini bisa kalian ganti saja 360 menjadi bentuknya 2pi. Begitu ya. Untuk selanjutnya, silakan mencoba banyak berlatih soal dan terus teliti ya. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.